Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Kamis pagi Yayasan Rumah Quran Semarang, alhamdulillah kita bertemu kembali, dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayatnya Allah, firman Allah Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita melihat dalam sirah nabawiyah para sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat hirsin. Hirsin itu selalu rakus terhadap ilmu dari Rasulullah SAW. Jadi rasanya kurang, rasanya tidak mantap kalau tidak ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Sehari tidak mendengar Rasulullah, sehari tidak mendapatkan pencerahan dari Rasulullah, tidak mendapatkan ayat dari Rasulullah SAW, itu rasanya gelonya luar biasa. Ini sahabatnya Rasul. Sehingga digambarkan andai kata mereka itu tidak sempat ngaji bersama Rasulullah hari itu, maka dia tanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain yang datang mengikuti kajian, mengikuti nasihat Rasulullah SAW, saking semangatnya mencari ilmu. Bahkan diapresiasi dalam Quran itu bagaimana gambarannya mereka, apapun kalau tidak ditanyakan kepada Rasulullah rasanya gak mantap. Makanya di Quran itu kan itu banyak sekali yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Misalnya mereka menanyakan tentang kebiasaan minum dan berjudi. Ditanyakan kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, apa hukumnya minum minuman keras dan berjudi? Yas'alunaka 'anil anfal, ketika terjadi peperangan dan banyak jarahan. Ini juga kemudian gak langsung karena yang membunuh dia lalu jadi jatahnya dia, tidak. Ditanyakan dulu tentang hukumnya, ini untuk siapa? Yas'alunaka, ditanyakan kepada Rasulullah SAW anil anfal, tentang pampasan perang. Begitu juga ketika saat itu banyak anak-anak yatim. Yas'alunaka 'anil yatama, bagaimana ini tentang anak-anak yatim. Mereka yang banyak harta juga tanya bagaimana caranya untuk bersedekah. Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, maza yunfikun, bagaimana caranya kami ini berinfak. Jadi bukan hanya asal punya uang kemudian dibagi-bagikan begitu saja, tapi ada panduan dari Allah, panduan dari Rasulullah SAW. Ketika mereka ini masih ragu tentang jasad dan ruh, juga ditanyakan yas'alunaka 'anil ruh. Wahai Rasulullah, mereka bertanya tentang masalah ruh. Ruh itu yang bagaimana?
Maka langsung dijawab oleh Allah, kulir ruh min amri robbi. Ruh itu adalah perkaranya Allah, gak usah ditanyakan. Jadi ada sesuatu yang paling dekat dengan kita, bahkan bagian dari kita, tetapi kita sendiri nggak tahu kita sejatinya ruhnya seperti apa. Maka jangan sok-sokan pengen tahu Allah, wah kita sendiri nggak tahu diri kita sendiri. Panjenengan ngertos ruh jenengan nggak tahu. Padahal kita menyatu. Makanya banyak sekali misalnya kalau di sosial media menyoal Allah itu seperti apa. Jangan tanya Allah, tanya dirimu sendiri tentang ruh saja. Kamu nggak akan bisa tahu. Karena apa? Allah sudah sampaikan kulir ruh min amri robbi. Jadi ruh itu adalah perkara milik Allah, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kamu hidup sudah, nikmati saja. Jadi nggak usah ditanyakan ruhnya seperti apa. Ini ditanyakan pada Rasulullah SAW. Artinya apa? Dalam ayat-ayat yang mereka bertanya kepada Rasulullah, itu para sahabat punya sifat hirsin. Hirsin itu tadi. Jadi rasa pingin tahunya tinggi, rasa enggak mantap kalau belum ditanyakan, dikonsultasikan kepada Rasulullah SAW. Apapun perkara hidup. Makanya ketika kita kemudian banyak perkara-perkara dalam keseharian kita, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, kalau kita nggak konsultasikan kepada Quran, nggak tanyakan kepada Quran, khawatir kemudian sesuatu yang kita ambil keputusan hari itu adalah keputusan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka butuhnya kita untuk belajar terus-menerus. Alhamdulillah untuk di majelis ini orang ketang seminggu sekali. Ini dicas terus untuk apa? Untuk kita berdialog, berdiskusi dengan Al-Quranul. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, masih pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-105 sekarang. Di ayat yang kemarin kita sudah bahas tentang politik kalimat atau politik kata-kata. Jadi kata kalimat ini juga bagian dari sesuatu yang menjadi nilai politis. Sebagaimana ketika para sahabat mengatakan ro'ina, lihatlah kami, perhatikanlah kami. Tapi karena kalimat ro'ina ini dipakai oleh orang-orang kafir untuk membuli Rasulullah dengan diplesetkan ru'aina, yaitu wahai orang-orang yang bodoh, maka kalimat ini kemudian tidak disukai oleh Allah. Karena apa? Mengandung ejekan, hinaan kepada Rasulullah SAW. Ini maknanya apapun diksi pilihan kata yang kita gunakan di dalam bercakap, berbicara, itu memang harus betul-betul selektif. Selektifnya apa? Jangan sampai diksi kalimat yang kita ucapkan di dalam keseharian kita ada hal-hal yang kemudian merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah, atau merendahkan syariat Islam. Ini salah satu contoh yang dilarang oleh Allah, la takunu ra'ina. Padahal aslinya ra'ina itu enggak punya dampak implikasi apa-apa. Wong artinya lihatlah kami, perlihatkanlah kami. Tapi karena diksi ini dipakai oleh kafir, orang-orang kafir diplesetkan menjadi ru'aina yang artinya wahai orang bodoh. Artinya apa? Menganggap Nabi, mengejek Nabi dengan kalimat ru'aina, orang-orang bodoh. Maka sekali lagi kita dalam berucap, berbicara, pilih-pilih kata. Kemudian di ayat yang ke
105 ini masih ada munasabahnya, bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Rasulullah, baik dari ahli kitab maupun dari kafir musyrik, itu sampai kapanpun memang tidak akan pernah rela, tidak akan pernah suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini sudah nas, memang gawan bayinya begitu. Dari sononya fitrahnya memang didesain seperti itu. Kata Allah, ma yawaddul ladzina kafaru, tidaklah menginginkan siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, baik kafir dari ahlul kitab. Jadi kafir itu ada dua jenis, sebagaimana di dalam surat Lam Yakunil itu disebutkan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina. Jadi tidak akan mereka itu tercabut dari akar pemahaman, akar akidahnya, yaitu orang-orang kafir, baik kafir yang ahli kitab maupun kafir musyrik, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Al-bayyinah itu adalah logika yang sangat mantap, tidak bisa dibantah oleh apapun, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka tidak akan tercerabut dari akar akidah pemahamannya sampai datang kepada mereka Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kafir itu ada dua, ahli kitab dan musyrik. Ayat ini juga menjelaskan hal yang sama, bahwa tidaklah mereka itu menginginkan dari orang-orang kafir, kafir ahli kitab maupun kafir musyrikin, tidak menginginkan ayyunazzala alaikum, bahwa Allah menurunkan alaikum kepada kalian min khairin. Ini ada keyword atau kata-kata kunci yang bisa kita ambil, yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Ini disebutkan min khairin, sebagian dari kebaikan saja mereka tidak menginginkan kalau kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka betul-betul menginginkan kita, umat Rasulullah, orang yang percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Al-Quran, itu betul-betul mereka tidak menginginkan kalau kita ini eksis. Jadi ini sekali lagi, bahwa ini sudah nasnya Quran, sudah memang gawan bayinya dari Allah, desainnya memang begitu. Jadi kalau kita misalnya ada dalam fakta sejarahnya, seperti kemarin Yahudi itu membombardir diantaranya karena mereka menginginkan wilayah yang lebih luas yang diduduki oleh kaum muslimin. Itu ya sejatinya memang karena dari awal mereka itu tidak menginginkan umat Rasulullah SAW mempunyai kekuatan yang besar. Maka di antara yang dipreteli oleh umat Rasulullah SAW adalah membuat jumud umat Islam, menjadikan umat Islam itu jauh dari ilmu pengetahuan. Makanya dibodoh-bodohin terus, akses pendidikan kemudian dihalang-halang. Mereka dicekokin dengan perkara-perkara yang sifatnya itu instan. Maka ketika umat Islam mulai bangkit pemikirannya, itu sudah
dihantam habis betul. Dan ini dalam fakta kehidupan kita memang begitu. Jadi sekali lagi yang menjadi pondasi peradaban umat yaitu ilmu, mereka tidak ingin umat Islam itu bangkit. Karena apa? Kalau umat Islam bangkit keilmuannya, itu akan semakin dahsyat lagi. Karena apa? Umat Islam itu punya Al-Quran. Quran itu sumber spirit, Quran itu sumber ilmu, Quran itu sumber penggalian. Dalam hal apapun, antariksa itu juga didorong oleh Quran untuk diketahui. Jadi Quran itu sudah mendorong 1400 tahun yang lalu, sebelum Barat itu seperti sekarang ini. Itu Quran sudah mengatakan kamu tidak akan bisa sampai ke bulan illa bisultan, kecuali dengan sultan. Apa yang dimaksud sultan? Para ulama ahli tafsir, bisultan ay bil ilmi. Jadi tidak akan bisa kita menjangkau antariksa, tidak akan bisa menjangkau bulan kecuali kita dengan ilmu. Tapi dalam faktanya, adakah umat Islam yang sudah sampai ke sana? Padahal spiritnya Quran sudah begitu luar biasa. Kenapa? Karena ini sudah dipotong, dipangkas. Umat Islam jangan sampai kemudian berpikirnya sampai sebegitunya. Bahkan di dalam politik pun demikian. Umat Islam nggak boleh berpolitik, pangkas terus. Karena apa? Bahaya kalau umat Islam ini bangkit. Bahaya kalau umat Islam ini punya kekuatan. Kita misalnya Syiah Iran itu saja kan sudah mereka itu takutnya luar biasa. Ya di luar antara kita ahli sunnah dan Syiah. Tapi Syiah yang mempunyai kekuatan yang diinspirasi dari Quran, itu Barat luar biasa takutnya pada. Karena apa? Mereka punya teknologi. Dan umat Islam tidak ada yang punya teknologi yang bisa menyaingi Barat. Kenapa? Tadi karena baru mulai mikir saja harus dipangkas. Baru mulai membangun sebuah kekuatan politis sudah kemudian dihabisi. Ini fakta. Padahal kita punya Quran, inspirasinya luar biasa. Makanya betul mayawatul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin. Baru sebagian kebaikan saja sudah dihasuti. Gak boleh umat Islam itu bangkit. Maka kalau kita lihat sejarah zaman keemasan Islam itu, kenapa Islam itu luar biasa, bahkan bisa memegang tampuk kekuasaan dunia berabad-abad. Itu karena zaman itu adalah zaman di mana ilmu itu menjadi panglima. Penelitian ilmu itu luar biasa zaman itu. Jadi memang betul-betul akal itu diberikan ruang untuk eksplorasi, untuk menggali. Karena memang Quran itu kan perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra-nya kita itu masih sebatas Iqra yang menjadi ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang terucap oleh Allah, yaitu Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Belum Iqra yang mencangkup semua ayat-ayatnya Allah, termasuk ayat-ayat yang kauniyah yang tadi. Nah, sementara orang-orang Barat yang saat ini itu mereka itu Iqra-nya yang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang kauniyah. Sehingga apa? Mendapatkan satu banyak ilmu yang digali dari berbagai penelitian-penelitian. Sehingga apa? Mereka
mendapatkan satu kekuatan, baik kekuatan politis, kekuatan ekonomi, bahkan kekuatan budaya masih berada di tangan mereka. Nah kita Indonesia baru timik-timik saja, orang Islamnya mau sudah dibabat habis dibabat. Ini kesadaran kita harus punya kesadaran kolektif tadi, bahwa nasnya dari Allah memang mereka dari awal sudah tidak ingin Islam atau Muslim ini menjadi orang yang kuat, menjadi peradaban yang kuat. Padahal kalau Muslim menjadi panglima peradaban dalam dunia, ini luar biasa. Luar biasa di zaman keemasan Islam. Itu sampai-sampai nggak ada orang yang mau menerima zakat. Saking apa? Saking semuanya sudah makmur. Jadi zakat itu sudah nggak ada yang terima. Saking makmurnya peradaban yang dibangun oleh Islam. Tapi sekali lagi memang ini sudah fitrahnya Allah. Ini adalah ladang fastabiqul khairatnya kita. Jadi kita mari berfastabiqul khairat, menjaga, karena mereka memang dinas oleh Allah tidak akan pernah ridho. Bahkan dalam ayat yang lain, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi Nasrani tidak akan rela itu sampai kita mengikuti mereka. Jadi dalam hal apapun, dalam politik, dalam ekonomi, dalam kekuatan, kalau kita ngikut mereka senang. Tapi kalau kita tidak mau ngikut mereka, sudah mulai diblokade. Mungkin kalau kita nuwun sewu kayak Pak Kirman di keamanan, kita punya senjata tapi isinya nggak boleh diimpor, ya sama saja kita nggak bisa nembak. Kita punya senjata, kita punya mungkin pesawat, tapi kemudian dibeli dikasih, tapi suku cadangnya menjadi alat negosiasi. Kamu kalau enggak nanti kata kasih suku cadangnya, sama saja. Kita punya senjata, punya alutsista, tapi enggak bisa apa? Karena apa? Untuk jadi mainan bergene. Ini bahayanya kalau kita dalam suatu bangsa tidak bisa mandiri. Maka dulu di ayat-ayat tentang kemandirian suatu bangsa itu tidak akan bisa merdeka mandiri kalau kebutuhan dasar sebagai bangsa tidak bisa terpenuhi oleh dirinya sendiri, termasuk makan. Jadi makan, kalau semuanya kemudian apa-apa impor, bahkan yang remeh-remeh beras impor, bawang putih impor, bawang merah impor, kedelai impor. Lah terus yang diberdayakan oleh kita itu apa? Wong sudah dikasih Zamrud Khatulistiwa, tanah yang dikatakan tongkat ditancapkan saja jadi makanan luar biasa. Kok sampai kemudian kita tidak bisa mengelola, tidak bisa mandiri? Ini berarti ada kesalahan mendasar sistem kita. Ada kesalahan mendasar. Apakah itu memang didesain supaya kita tidak bisa mandiri, atau memang kita itu tadi secara ilmunya mungkin belum sampai? Tapi saya kira kalau masalah ilmu tidak kurang-kurang. Karena apa? Setiap saat, setiap tahun perguruan tinggi itu mencetak sarjana-sarjana ribuan. Berarti ini ada apa-apa. Bahkan mungkin ada intervensi dari luar negeri. Ini yang harusnya menjadi kekhawatiran kita. Kalau kemudian dalam hal-hal dasar kebutuhan berbangsa kita sampai tadi nggak bisa mandiri, karena memang nasnya sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Harusnya kita, karena ini sudah jadi nas, kita betul-betul punya fighting. Bagaimana kita bisa lepas itu?
Kita tidak boleh kemudian berada di dalam bayang-bayang kekuatan orang-orang kafir. Nah, ini PR besarnya kita. Jadi PR besarnya kita supaya kita tidak dalam bayang-bayang orang kafir. Karena sudah menjadi nas Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Sebagian kesenangan saja yang Allah berikan kepada kita itu aja sudah diawas-awasi oleh mereka orang-orang kafir. Jadi memang luar biasa. Intelijennya itu luar biasa. Jadi kalau ada orang misalnya ini secara ekonomi kemudian mau mandiri, mau membelot dari barat, membelot dari Cina, ini sudah jadi masuk dalam daftar nama yang harus diawasi. Ini boleh. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Tetapi ada satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahtassu, Allah mengkhususkan bi rahmatihi dengan rahmat kasih sayangnya Allah may yasha kepada orang yang dikehendaki. Artinya apa? Secara fitrah memang mereka tidak pernah akan rela. Secara fitrah memang sudah didesain begitu, agar kita ini berpikir terus tidak pernah berhenti, agar kita ini tidak terlena. Makanya belajar, kemudian kita berusaha ikhtiar. Maka dengan kita berusaha ikhtiar terus menerus, rahmatnya Allah akan diberikan kepada kita, yaitu apa? Bisa mengalahkan mereka. Ini satu basyiron, kabar gembiranya di sini. Kalau tadi nadhiron, peringatan, dikasih peringatan, karena Quran itu luar biasa. Jadi memang kitab ini balancingnya, presisinya itu luar biasa. Di awal kita diingatkan, wahai kaum muslimin, musuhmu nyata. Orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun musyrik, itu pasti nggak akan rela kalau kamu maju. Ini peringatan. Basyironnya, kabar gembiranya, meskipun demikian masih ada peluang kalau kita ini memang berilmu, belajar terus menerus, ikhtiar. Mereka meskipun tidak akan pernah rela, tidak bisa menghalang-halangi kita, asal ada ikhtiarnya, asal ada ilmunya. Jadi dua hal ini yang menjadi motivasi kita. Kita punya harapan, meskipun nggak punya uang misalnya, kandidat yang baik ya bisa saja jadi menang. Meskipun mungkin dukungannya minim, bisa saja menjadi pemenang. Jadi tadi Allah kasih satu gambaran, motivasi, peluang, dan supaya kita ini tidak kemudian kalau begitu orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab dan musyrik itu selalu memusuhi kita. Ya sudahlah, gini aja. Nah, ini nggak boleh. Sifat pesimistis, sifat yang kemudian mengalah, sifat yang kemudian tidak mau berusaha, ini yang harus dijauhi. Ini yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Jadi ilmu, kemudian ikhtiar terus menerus supaya dijauhkan dari perkara-perkara yang tadi sudah menjadi takdirnya Allah, sudah dinas oleh Allah bahwa mereka pasti tidak akan rela terhadap kita. Tapi dengan kesungguhan kita, dengan kita bahu-membahu dengan persatuan kita, insya Allah. Karena apa? Allah mengatakan wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya, kasih sayangnya may yasha kepada orang yang dikehendaki, orang yang punya kesungguhan, ikhtiar.
Wallahu dzul fadlil azim. Wallah, dan Allah dzul fadl, yang punya kelebihan. Jadi Allah itu diantara sifatnya adalah dzul fadl. Fadl itu artinya sudah tidak membutuhkan apa-apa, karena memang sudah berlebih. Bagaimana ada riba namanya riba fadl, yang diharamkan riba fadl itu artinya melebihkan sesuatu dari pokoknya, itu namanya riba fadl. Dan ini yang dilarang, ini yang diharamkan. Jadi pinjam 100 balik 120, 20 ini namanya fadl, kelebihan, itu namanya riba. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelebihan itu menjadi sifatnya Allah, yang artinya Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan ibadahnya kita, tidak membutuhkan sholatnya kita, tidak membutuhkan puasanya kita. Karena sholat, puasa, sedekah, haji dan lain sebagainya itu sebetulnya adalah kebutuhannya kita, bukan kebutuhannya Allah. Karena Allah punya sifat zu fadl, yang mempunyai kelebihan, tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Juga Allah punya sifat azimun atau al-azim, maha agung. Agung kebesaran Allah tidak karena disembah oleh banyak makhluk. Ada makhluk yang menyembah tidak menjadikan tambah agungnya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang menyembah keagungan Allah juga tidak berkurang. Ini Allah punya sifat al-azim. Nah, sifat azim Allah ini kadang digunakan Allah untuk mensifati Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu kadang disifati dengan sifatnya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak azimun yang agung. Padahal al-azim atau azimun itu adalah sifatnya Allah Subhanahu. Nah, apakah Allah kemudian berbuat syirik, menyamakan Nabi Muhammad dengan dirinya? Nah, ini para ulama tafsir menjelaskan itu takziman atau takriman di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menggunakan diksi kalimat azimun, yang itu adalah sifatnya Allah, bukan dalam rangka menyamakan zatiyahnya Allah dengan Nabi Muhammad atau menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, tapi takriman atau ta'ziman adalah dalam rangka memuliakan Rasulullah. Seperti misalnya para ulama membuat sholawat nariyah misalnya. Itu kan sholawat nariyah secara kalimatnya memang koyo-koyo kalimat-kalimat kesyirikan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bihil uqdu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumila. Ada lagi yang sholawat tibil qulub, yang menggambarkan bahwasanya Rasulullah itu adalah dokternya hati, wadawaiha, dan sekaligus obat. Ini kan kalau secara kebahasaan koyo-koyo menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para ulama di dalam
apa membuat satu sholawat tadi itu dalam rangka takriman, memuliakan, bukan menyamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita kalau lihat di media sosial, apakah TikTok, sholawat itu terus dikasih capture syirik, sholawat tibil qulub dikasih capture syirik. Karena tadi melihat dalam satu sudut pandang kebahasaan. Padahal kalau dari sudut kebahasaan, Allah pun pernah bahkan diabadikan di dalam Al-Quran ketika memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak azimun yang hanya ini sekali lagi tergantung dari sudut pandang mana. Dan tentu kalau kita misalnya bersolawat seperti tadi, jangan kemudian mempunyai persepsi Allah atau Rasulullah sama dengan Nabi Muhammad. Kita jauhi persepsi itu, insya Allah aman. Jadi para ulama menjelaskan, sebetulnya kalau kita bersolawat saja itu sebetulnya sudah terjauhkan atau sudah terbebaskan dari mensyirikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersolawat itu sebetulnya hakikatnya sudah terbebas dari kesyirikan. Karena apa? Bahasanya kan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma, duhai Allah, sholli ala Muhammad, berikanlah rahmat salam kepada Nabi Muhammad. Ini saja sudah mencerminkan bahwa sehebat apapun Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang diberi. Sesuatu yang diberi pasti akan berbeda dengan yang memberi. Jadi dengan bersolawat saja itu sebetulnya kita sudah terbebas dari kesyirikan. Jadi artinya apa? Bahwa kalau kemudian ada yang mengecap orang yang bersolawat apapun, apakah nariyah, apakah itu tibil qulub dengan capture atau dengan cap syirik, itu sebetulnya bisa dibantahkan dengan logika Al-Qur'an. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini untuk ayat 105. Mungkin sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, monggo silakan. Bapak Firman, monggo mau ada. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan.